Mengaum, raungan yang menghancurkan langit tiba-tiba bergema dari tenggorokan Dai Mubai saat dia tiba-tiba menarik kembali tinjunya yang terkepal erat. Api seperti cahaya yang intens membubung di sekelilingnya, saat dia langsung melepaskan 6 cincin rohnya. Otot tiba-tiba membengkak, permukaan kulitnya tiba-tiba memperlihatkan bulu bergaris hitam dan putih, pengaruh tirani raja di antara binatang buas tiba-tiba meledak ke segala arah. Gelombang menyebar keluar di pasir di bawah kakinya, saat mata jahat itu memancarkan kekuatan yang mendominasi bahkan membuat Saahorse Douluo lebih dari 200 meter jauhnya merasa agak tergerak. Saahorse Douluo melambaikan tangan kanannya, dan ombak di depan segera mulai bergolak, mencapai ketinggian 10 meter, secara tak terduga dan langsung menyegel semua jalan ke depan. Air laut yang hampir mendidih bergemuruh dengan kekuatan goncangan surga, tetapi tidak tumpah ke batas laut di dalam laut bahkan sehelai rambut pun. Menghadapi keadaan seperti itu, Dai Mubai bahkan tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Cincin roh ketiganya tiba-tiba menyala, sepenuhnya menggunakan kemampuan cincin roh 1000 tahun, transformasi Vajra Macan Putih. Tubuhnya yang semula sudah tinggi dan kokoh mengembang sekali lagi, bulu putihnya berubah menjadi keemasan dalam sekejap, karakter raja di dahinya menjadi lebih jelas, karena setiap otot tampak meledak dengan kekuatan ledakan. Di bawah amplifikasi transformasi Vajra Harimau Putih, Dai Mubai meraung, cahaya keemasan yang intens memenuhi udara di depannya, gelombang cahaya harimau putih menembak keluar dan berubah menjadi cahaya putih intens yang menembak langsung ke ombak. Di tengah suara ledakan, sebuah lubang besar tiba-tiba meledak terbuka melalui gelombang itu. Pada saat yang sama, tubuh agung Dai Mubai melesat ke depan, menyerang langsung ke ombak dengan agresivitas yang tak tertandingi. Hong, 30 meter di mana gelombang cahaya macan putih menyerang benar-benar meledak. Gelombang yang mencapai langit itu terciprat ke segala arah seperti bunga yang dihamburkan oleh seorang dewi. Tetapi ombak yang lebih dahsyat lagi menerpa Dai Mubai, sangat menghantam tubuh agungnya. Sepertinya sosok emas Dai Mubai akan ditelan oleh ombak yang menakutkan itu. Jantung Ju Zhuqing berdebar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk maju selangkah, tetapi diblokir oleh Tang San. Tang San berkata dengan suara rendah, "Tidak apa-apa." Karena bos Dai berani menyerbu ke laut seperti ini, tentu saja dia memiliki kepercayaan diri. Kami akan menunggu dan melihat. Melihat Dai Mubai ditelan ombak dengan banyak guntur tetapi sedikit hujan, para master roh laut berpakaian kuning di pantai tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Dalam hati mereka semua berpikir bahwa guru roh darat biasa-biasa saja. Meskipun laut di dalam laut bukanlah lautan yang sebenarnya, di bawah kendali Saahorse Douluo, tempat ini akan lebih berbahaya daripada lautan yang sebenarnya. Tepat pada saat ini, tiba-tiba, bersama dengan gemuruh, kuda laut raksasa sepanjang 5 meter tiba-tiba terbang keluar dari laut, berputar di udara, memancarkan cahaya biru. Saya mengerti. Mata Tang San mengungkapkan jejak cahaya yang mengagumi, bos Dai menggunakan metode yang kami gunakan untuk mendarat di Pulau Saagot. Dia tidak bisa berenang, tetapi dengan kekuatannya, berjalan di dasar laut untuk sementara waktu bukanlah masalah. Laut di dalam laut ini tidak akan sedalam lautan yang sebenarnya, dia bisa berjalan melintasi dasar dengan mengandalkan White Tiger Barrier. Kata-kata Tang San baru saja jatuh ketika, bersama dengan ledakan, satu kuda laut besar demi satu berputar keluar dari laut. Jelas, ini adalah binatang roh laut dari laut di dalam tahta. Mereka tampaknya memiliki kekuatan binatang roh 1000 tahun. Setiap kuda laut yang menerobos ombak tampaknya tidak sadarkan diri, tanpa cedera yang jelas. Tak lama, hanya 5 meter dari pilar suci kuda laut, ombak tiba-tiba bergulung kembali, aliran air yang sangat besar membubung, dengan keras menghantam layar cahaya di atas kepala. Tubuh yang berkilauan dengan cahaya keemasan membubung dalam gelombang ini. Menarik napas dalam-dalam, kedua tangannya menepuk ke belakang, menggunakan dorongan dari memukul ombak, dia mendarat dengan stabil di depan Saahorse Douluo. Mata Saahorse Douluo mengungkapkan sedikit pujian, mengangguk ke Dai Mubai, memiliki kekuatan roh tirani dengan energi raja, raja di antara roh binatang, mengandalkan kemampuan roh ketiga untuk menerobos cobaanku. Di antara master roh tanah, Anda juga dapat dianggap sebagai sosok yang luar biasa di tingkat kaisar roh. Apalagi di usia yang masih sangat muda. Tidak heran Anda akan percaya diri untuk datang ke sini. Baiklah, Anda memenuhi syarat untuk menerima cobaan dari Tuan Saagot. Terima kasih banyak. Dai Mubai menjawab hanya dengan 2 kata sederhana. Selesai berbicara, dia langsung berbalik, melihat yang lain masih di pantai. Menggunakan tatapannya untuk mengirimkan semacam informasi. Yang lain mungkin tidak bisa melihatnya, tapi dia yakin Tang San pasti bisa. Pujian di mata Saahorse Douluo bukan hanya karena kekuatan Dai Mubai,
tetapi karena dia tidak membunuh binatang roh laut di laut. Tang San bisa menebak metode Dai Mubai untuk mencapai pilar suci kuda laut. Sebagai pengendali sebenarnya di sini, bagaimana dia tidak bisa tahu? Tang San benar-benar melihat tatapan Dai Mubai, dan dari dalam juga mengerti apa yang ingin dikatakan Dai Mubai kepada mereka. Segera dia menoleh ke yang lain, pergi ke pilar suci kuda laut sebenarnya bukan cobaan kuda laut Douluo bagi kita. Dai Mubai memberitahu kami bahwa itu tidak sepenuhnya sulit. Di dalam laut ini, hanya ada kuda laut dengan kekuatan seperti itu. Tanpa binatang roh laut yang lebih kuat. Zhu Qing, kamu yang kedua. Baik. Zhu Qing menjawab. Dia tidak melakukan persiapan seperti yang dilakukan Dai Mubai, tubuhnya melonjak saat dia melepaskan rohnya, kemampuan roh pertamanya Hell Rush Stab dilepaskan di udara, dan dia tiba-tiba berakselerasi, langsung menuju ombak. Dibandingkan dengan Dai Mubai, dia bahkan lebih cepat, bergerak maju tanpa hambatan seperti hantu. Dalam sekejap dia sudah melayang lebih dari 10 meter, ketika dia hanya setengah meter dari layar cahaya yang berasal dari pilar suci kuda laut, dia tiba-tiba mengubah arah di udara dan menembak lurus ke pilar suci kuda laut. Gelombang ganas tentu saja tidak akan membiarkannya lewat seperti itu, dan gelombang laut menyerbu ke arah Zhu Qing. Gayanya saat menghadapi ombak benar-benar berbeda dari Dai Mubai, hanya melihat kilatan cahaya ungu di sekelilingnya, sama-sama melepaskan pancaran dari kemampuan roh ketiganya. Sebuah bayangan hitam kosong sepertinya memancar dari tubuhnya, diam-diam memotong ombak. Itu adalah kemampuan roh ketiga Zhu Qing, Hell Chop. Air laut yang ganas, ketika hampir mengenai tubuhnya, menyapu kedua sisinya, Hell Chop langsung membelah ombak di depannya. Sekarang, Zhu Qing telah mengisi daya hampir 30 meter. Tentu saja dia tidak akan memilih gaya yang sama seperti Dai Mubai, berendam di air. Dia tidak memiliki fisik tirani Dai Mubai, tetapi sebagai master roh tipe serangan kelincahan, dia memiliki caranya sendiri. Tepat ketika dia akan jatuh ke dalam gelombang, Hell Chop muncul sekali lagi. Hanya saja kali ini tidak ditujukan untuk membelah gelombang di depan, tetapi dengan aneh memotong sebuah segitiga. Ketika momentumnya hampir habis, ujung jari kakinya menyentuh gelombang yang dipotong oleh Hell Chop-nya, kemampuan roh pertamanya Hell Rush Stab diluncurkan sekali lagi, dan dia menyerang ke depan. Meskipun daya apung air laut jauh lebih tinggi daripada air minum, berapa banyak? Tapi perbedaan kecil dalam daya apung ini sudah cukup untuk membawa Zhu Qing. Hell Chop membuka jalan, Hell Rush Stab membawanya ke depan. Dua kemampuan roh yang digabungkan memiliki efek yang luar biasa dalam melewati laut ini. Dalam sekejap, setelah kira-kira 10 percepatan, Zhu Qing akhirnya menerobos batasan ombak, mendarat tanpa suara di sebelah Dai Mubai, tanpa terkena setetes air, tanpa wajah merah, tanpa bernapas dengan tergesa-gesa, dia menarik semangatnya, mengangguk sedikit ke Saahorse Douluo. Wajah Saahorse Douluo yang awalnya kencang menunjukkan sedikit senyuman. Baik sekali. Saya dapat menggambarkan tampilan Anda sebagai menakjubkan. Spirit Master tipe serangan agility, Spirit tipe kucing, sama-sama fokus pada kecepatan dan serangan. Kekuatan Anda mungkin tidak sama dengan dia, tetapi Anda bahkan lebih baik darinya. Bahkan terlihat lebih muda darinya. Kaisar Roh 6 Cincin, tampaknya pemahaman saya tentang guru roh tanah benar-benar kurang. Anda sama-sama memenuhi syarat untuk menerima pengadilan Tuan Seagot. Zhu Qing sekali lagi memberi hormat kepada Saahorse Douluo dan berjalan di sebelah Dai Mubai, mencengkeram tangannya yang besar dan masih basah, berdiri di sana dengan tenang. Di mata mereka tidak ada jejak kekhawatiran, karena mereka percaya pada kekuatan rekan-rekan mereka. Ke darat. Ao kecil, Rongrong, terserah padamu. Oscar tertawa terbahak-bahak, berkata, tidak masalah. Rongrong, ayo pergi. Oscar dengan cepat memakan salah satu sosis tiruan cermin yang dihasilkan oleh kemampuan roh keenamnya. Dengan kedipan cahaya keperakan, matanya tiba-tiba menjadi cerah, dan Oscar lain segera muncul di sebelahnya. Dia tidak hanya memakan kemampuan roh keenamnya, tetapi juga secara bersamaan menggunakan kemampuan tulang rohnya, klon. Klon Oscar yang muncul membungkuk, membawa Ning Rongrong di punggungnya dan, dipimpin oleh tubuh utama Oscar, secara bersamaan berlari menuju laut di dalam laut. Cahaya hitam secara bersamaan muncul di tubuh utama Oscar dan klon. Kedua tubuhnya secara bersamaan menggunakan Hell Rush Stab. Itu benar, sosis tiruan cermin yang dimakan Oscar dibuat dari setetes darah Zhu Qing. Namun, kemampuan cloningnya memiliki kekurangan yang cukup besar dibandingkan dengan ketika Zhu Qing menggunakannya, dan kontrol tubuhnya secara alami juga tidak dapat dibandingkan dengan Zhu Qing. Namun,
Jangan lupa bahwa Oscar tidak sendirian dalam melangkah ke laut di dalam laut saat ini. Cahaya menyilaukan yang indah melintas di belakang bagian belakang tiruan Oscar. Pagoda Ubin 9 harta karun muncul di atas telapak tangan Ning Rongrong. 3 lantai pertama pagoda mekar dengan cahaya secara bersamaan, dan amplifikasi kekuatan kemampuan roh pertama Ning Rongrong, amplifikasi kelincahan kemampuan roh kedua, dan amplifikasi kekuatan roh kemampuan roh ketiga, secara bersamaan jatuh pada Oscar. Apa yang disebut kekuatan murni menundukkan 10 skema, sementara penggunaan kemampuan musang neraka oleh Oscar secara alami tidak sebanding dengan Juz Hooking. Saat ini dia memiliki peningkatan kemampuan 70% Ning Rongrong, mampu menggunakan 80% kemampuan Juz Hooking, sementara kekuatannya kekuatan roh, kelincahan, dan kekuatan semuanya melampaui Juz Hooking sejauh ini. Sebuah Hellchop sama-sama ditembakkan, meskipun aplikasi Oscar tidak begitu cerdik, kekuatan Hellchop meningkat secara substansial, dan celah yang dipotong di air laut bahkan lebih besar, cukup untuk memberinya cukup waktu untuk merespons. Dan kemampuan tubuh klon berubah seiring dengan kemampuan tubuh utama Oscar, oleh karena itu amplifikasi Ning Rongrong ke Oscar sama-sama mempengaruhi klon. Meskipun tubuh klon hanya memiliki 70% atau lebih dari kekuatan Oscar, itu tidak harus meluncurkan Hellchop, hanya membawa Ning Rongrong untuk mengikuti di belakang Oscar sudah cukup. Pemandangan luar biasa muncul di atas laut di dalam laut. Satu orang di depan, cahaya hitam terus-menerus berkedip di tangannya, terus-menerus melompat ke depan, 2 orang di belakang, satu membawa yang lain di punggungnya, dan di tangan orang yang sedang digendong, sebuah pagoda yang agung menembakkan 3 garis cahaya ke orang tersebut. Di depan, seperti jembatan yang menghubungkan mereka bersama. Ketika mereka tiba di pilar suci kuda laut, waktu yang mereka butuhkan sebenarnya lebih pendek dari Juz Hooking. Melihat konfigurasi cincin roh Oscar dan Ning Rongrong yang sama-sama ideal dari 6 cincin roh berangsur-angsur menghilang, kuda laut Douluo secara bertahap berdiri. Pertama-tama menatap Ning Rongrong, semangatmu adalah pagoda Ubin 7 harta karun? Meskipun berada di lautan ini, dia masih tahu 7 sekte besar guru roh tanah. Ning Rongrong tersenyum sedikit, tidak merendahkan atau sombong berkata, seharusnya pagoda Ubin 9 harta karun. Tapi junior benar-benar dari sekolah Ubin 7 harta karun. Pagoda Ubin 9 harta karun? Mata Saahorse Douluo mengungkapkan cahaya termenung. Bagus, pagoda Ubin 9 harta karun yang bagus. Beralih ke Oscar, tatapan Saahorse Douluo ini menjadi sedikit ragu, sangat sulit untuk dibayangkan. Saya sebenarnya tidak bisa melihat apa semangat Anda. Sepertinya kamu memiliki kemampuan yang sama dengan nona muda itu, tapi aku masih tahu itu tidak. Dari seberapa tidak terbiasanya Anda menggunakan kemampuan, itu sebenarnya bukan kemampuan asli Anda. Bisakah Anda memberitahu saya apa roh Anda? Oscar tersenyum kecil. Jika saya memberitahu Anda apa roh saya, apakah pengadilan Tuan Seagot akan sedikit lebih mudah? Saahorse Douluo tersenyum sedikit, berkata, itu tidak terserah saya. Oscar melihat tatapan membakar guru roh laut tingkat Douluo ini, mengatakan, roh saya adalah sosis, atau lebih tepatnya, saya seorang kaisar roh sistem makanan. Adapun mengapa saya bisa menggunakan kemampuan itu sekarang, saya yakin Anda bisa menebaknya. Guru roh sistem makanan? Saahorse Douluo menatap kosong sejenak. Saat ini dia merasa agak seperti lawan yang melihat 7 iblis Shrek berpartisipasi kembali di turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental. Yang pertama tiba di pilar suci kuda laut, Dai Mubai, sebenarnya telah membuat Douluo kuda laut ini sangat terkejut, tetapi 3 berikutnya masih sama-sama mengkhawatirkan. Yang paling membuatnya kaget adalah pasangan yang baru saja datang ke sini. Satu sistem makanan Spirit Master, satu sistem pendukung Spirit Master. Mereka benar-benar bisa melewati ujian ombak, dengan mantap mencapai pilar suci kuda laut. Terutama penting adalah bahwa Master Roh benua Douluo ini semuanya sangat muda. Tampaknya baru berusia 20 tahun. Tapi keempat di depannya ini masih semua kaisar roh dengan konfigurasi cincin roh yang ideal. Melalui keempatnya, Saahorse Douluo sudah dengan jelas mengenali bagaimana para master roh tanah yang datang kali ini cocok bersama. Pada waktunya, masa depan para pemuda ini hanya bisa digambarkan tanpa batas. Sementara Saahorse Douluo berpikir dalam-dalam di sisinya, di pantai sebuah argumen telah muncul. Siang-siang, biarkan aku membawamu. Ma Hongjun meyakinkan. Bai Chen Xiang dengan keras kepala menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, aku bisa melakukannya sendiri. Aku tidak selalu bisa membuat kalian semua kesulitan. Ketika Ma Hongjun ingin berbicara lagi, Bai Chen Xiang sudah membuang dirinya tanpa ragu sedikit pun. Sosoknya berkedip, dia melebarkan sayapnya dengan gesit seperti bayangan putih, terbang lurus ke laut di dalam laut.
Tang San memberi isyarat kepada Emma Hongjun dengan matanya, dan Fatih buru-buru mengejar. Melepaskan roh Phoenix, kemampuan roh ketiga Phoenix Ascension membentuk dua sayap api raksasa, berlari mengejar Bai Chen Xiang. Jika Bai Chen Xiang menghadapi bahaya, dia juga akan menjaganya dari belakang. Tindakan mereka secara alami menarik perhatian Saahorse Douluo. Saat dia melihat 4 cincin roh Bai Chen Xiang dan 5 cincin roh Emma Hongjun, dalam hati dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas sedikit pun. Akhirnya beberapa anak muda yang tidak berada di level Kaisar Roh. Sebenarnya, bahkan dia tidak mengerti mengapa pikirannya, yang biasanya tenang seperti sumur tua yang kering, akan bergejolak seperti ini pada beberapa anak. Namun, pikiran Saahorse Douluo tidak rileks lama sebelum matanya kembali mengungkapkan keheranan. Siluet putih Bai Chen Xiang menembus ombak seperti gumpalan asap. Bahkan jika ombaknya dekat, mereka masih naik dan turun bersama air pasang, dan Bai Chen Xiang seperti melihat mata jarum yang muncul seiring dengan pergerakan ombak. Bahkan di tempat-tempat yang tampaknya tidak ada retakan, dia masih bisa dengan mudah menemukan beberapa celah untuk dilewati. Lebih dari 200 meter jarak, praktis hanya dalam beberapa kedipan mata, kabut putih seperti siluet sudah jatuh dari udara, berdiri stabil di platform pilar suci kuda laut. Dalam hal kecepatan, bahkan sampai sekarang, Bai Chen Xiang adalah nomor 1. Dekat di belakang Bai Chen Xiang, Fatih bergerak maju lebih langsung. Tanpa menghindar, dia langsung menyerbu melalui gelombang. Menggunakan dua kemampuan roh hebat, Bathing Fire Phoenix dan Phoenix Ascension, kali ini dia telah mempelajari pelajaran dari terakhir kali di arena Great Spirit Laut Luas. Ketika dia menabrak ombak, dia menarik sayapnya sedekat mungkin, menggunakan momentum untuk menerobos. Dan begitu dia muncul di sisi lain, sayapnya segera terbuka, berakselerasi sekali lagi, menyerang gelombang berikutnya. Awan besar uap putih naik di udara di atas laut di dalam laut. Ma Hongjun menggunakan cara langsung, dekat dengan barbar ini untuk menerobos penghalang satu demi satu gelombang, menjadi yang keenam yang mendarat di platform pilar suci kuda laut. Jika saya tidak salah, Anda harus menjadi master roh tipe kecepatan murni. Kuda laut Douluo memandang Bai Chen Xiang. Bai Chen Xiang mengangguk perlahan. Kuda laut Douluo tersenyum, menarik, sangat menarik. Tatapannya beralih ke Ma Hongjun yang baru saja mendarat di peron, sama-sama tidak ternoda oleh setengah tetes air, api suhu tinggi, roh Phoenix. Hanya dari roh, di tanah kering, Anda harus menjadi guru roh kualitas terbaik. Sayangnya, kekuatan rohmu masih tertinggal sedikit. Ma Hongjun tersipu. Meskipun dia juga telah mencapai peringkat ke-60, dibandingkan dengan yang lain, dia benar-benar tertinggal. Tepat pada saat ini, Tang San di pantai membawa Xiao Wu menjadi yang terakhir bergerak. Kuda laut Douluo pada awalnya tidak menyadarinya. Namun, laut di dalam laut sebelum mereka berada di bawah kendalinya, dan segera dia menemukan sesuatu yang salah. Tanpa sadar dia berbalik untuk melihat, dan langsung tercengang. Tangan kanan Tang San dengan erat memegang pinggang ramping Xiao Wu untuk melayang di udara. Xiao Wu tampaknya tanpa persepsi apapun di dunia luar, kepang kalajengkingnya yang panjang tergantung di dadanya, dia bersandar di bahu Tang San dengan tatapan kosong di matanya yang indah. Rambut biru, mata biru, temperamen anggun, penampilan tampan. Melonjak di udara, Tang San dan Xiao Wu tidak menimbulkan asap dan api, seperti sepasang sahabat abadi. Hampir terkena gelombang pengisian, di tangan kiri Tang San muncul palu hitam, panjang 1,5 meter, martil besar. Hanya dengan goyangan ringan di pergelangan tangannya, tanpa mengambil posisi apapun, gelombang raksasa di depan mereka berhamburan dengan ledakan, dan membawa Xiao Wu terbang ke depan di udara. Dia tidak terlalu cepat, tetapi dia tampak sangat anggun dan alami, seolah-olah ombak raksasa yang mencapai langit di depannya hanyalah masalah sederhana. Clear Sky Hammer Tang San ditempa di bawah air terjun. Tidak peduli seberapa besar ombaknya, tetapi mereka masih jauh dari sebanding dengan air terjun setinggi beberapa ratus meter, dan kekuatan rohnya saat ini jauh lebih tinggi daripada saat itu. Menggunakan tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru untuk terbang, dengan Clear Sky Hammer untuk membuka jalan, meskipun ombaknya melonjak, bagaimana mereka bisa menghentikan jalannya ke depan? Di bawah pengaruh Clear Sky Hammer, suara gemuruh menyebar secara berirama. Gelombang raksasa itu sepertinya membuka jalan untuk menyambut mereka, dan dalam sekejap, Tang San telah membawa Xiao Wu sebagai orang terakhir yang mendarat di platform pilar suci kuda laut. Jika kekuatan Oscar bisa dikatakan membingungkan Saahorse Douluo, maka Tang San di depannya bahkan lebih tidak bisa dipahami. Dari tubuh Tang San, dia jelas tidak melihat cincin roh,
sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak bisa merasakan tingkat apa yang telah dia capai dari kekuatan roh yang dia lepaskan, tetapi dia masih bergerak maju dengan tidak tergesa-gesa. Faktanya, gelombang raksasa yang dibangkitkan Saahorse Douluo untuk mendaratkan Spirit Masters sangat sulit untuk dilewati tanpa setidaknya budidaya peringkat ke-50. Keadaan khusus Bai Chenxiang tidak bisa dilihat di sembarang tempat. Melihat Tang San ke atas dan ke bawah, tatapan Saahorse Douluo tiba-tiba menjadi dingin. Menurut urutan tadi tidak apa-apa. Saat berbicara, tangannya membentuk segel, dan semua orang merasakan energi menyebar dengan tenang. Laut yang mendidih itu segera menjadi tenang, dan layar cahaya yang memancar dari atas pilar suci kuda laut juga diam-diam menghilang. Melihat mata Saahorse Douluo menatap dingin seperti itu, Tang San agak bingung. Ketika dia melihat 7 iblis rek lainnya, semua orang juga mengungkapkan ekspresi kosong. Mata jahat Dai Mubai tiba-tiba memancarkan cahaya, seolah memikirkan sesuatu, berkata kepada Saahorse Douluo, "Senior, ada sesuatu yang saya pikir harus saya jelaskan terlebih dahulu. Kami bukan dari Spirit Hall. Anda juga seharusnya melihat bahwa Roh Rongrong adalah pagoda Ubin 9 harta karun, dia berasal dari sekolah Ubin 7 harta karun. Little Sun berasal dari Clear Sky School. Saya dan Zhu Qing berasal dari keluarga Kekaisaran Bintang Luo. Siang-siang adalah murid dari klan kecepatan bawahan Clear Sky School. Adapun Nao dan Fatih kecil, mereka adalah master roh gratis." Ketika dia berbicara tentang setiap orang, dia menunjuk mereka. Mendengar kata-kata Dai Mubai, Tang San adalah orang pertama yang menyadarinya. Sebagai master roh tanah, dan terlebih lagi semuanya sangat muda dan kuat ini, kuda laut Douluo ini akan dengan mudah menganggap mereka berasal dari Spirit Hall. Dan saat itu dengan serangan Spirit Hall di Pulau Saagot, kuda laut Douluo ini secara alami tidak akan memiliki kesan yang baik. Dai Mubai tiba-tiba menjelaskan sejarah semua orang untuk meniadakan dugaan kuda laut Douluo. Itu bukan untuk mengatakan bahwa kemampuan Tang San untuk berefleksi tidak sama dengan Dai Mubai, melainkan karena Dai Mubai adalah orang pertama yang melangkah ke platform pilar suci kuda laut, dan dengan jelas melihat sikap lembut kuda laut Douluo terhadap semua orang. Tetapi sebagai yang terakhir mencapai platform, garis pandang Tang San sebelumnya terputus oleh gelombang yang mengamuk, dan secara alami tidak melihat apa yang terjadi di sini, dan hanya samar-samar dapat melihat apa yang terjadi. Benar saja, bersama dengan penjelasan Dai Mubai, ekspresi Saahorse Douluo santai, dan dia dengan santai bertanya, "Karena kamu berasal dari latar belakang yang berbeda, dari antara langit selatan dan laut utara, kenapa kamu semua berkumpul bersama?" Tang San tersenyum, "Karena kami pergi ke sekolah bersama. Anda mungkin belum pernah mendengarnya, tetapi kami lulus dari Akademi Shrek." Oscar menambahkan, "Kami masih pernah mewakili Akademi Shrek untuk berpartisipasi dalam turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental, dan terlebih lagi mengambil kemenangan pamungkas." Seagot Douluo yang dalam seperti tatapan samudera menyapu semua orang. Artinya, tujuanmu datang ke Pulau Saagot tidak sesederhana hanya bergabung dengan pulau itu. Hati semua orang menjadi dingin, tanpa sadar tatapan mereka tertuju pada Tang San. Dalam beberapa kalimat sederhana, meskipun mereka menjelaskan bahwa mereka tidak terkait dengan Spirit Hall, tujuan kedatangan mereka masih membuat keraguan Saahorse Douluo. Tang San dengan tenang berkata, "Untuk belajar melalui pengalaman, itu sebabnya kami datang. Senior, mulai pengadilan Tuan Saagot untuk kita. Jika kami bisa melewatinya, tidak akan terlambat bagi Anda untuk menyelidiki tujuan kami." Arti tak terucap dari kata-katanya adalah, jika kita bisa melewatinya, tidak akan terlambat untuk meragukan tujuan kita. Jika kita tidak bisa melewatinya, kita akan langsung diusir dari pulau itu, dan tujuan apapun tidak mungkin tercapai. Menghindari yang penting dan fokus pada hal-hal sepele untuk menghilangkan pertanyaan kuda laut Douluo. Saahorse Douluo perlahan berjalan ke pilar suci kuda laut. Menghadapi pilar suci, matanya mengungkapkan cahaya saleh, satu orang melangkah maju. Hati 7 iblis Shrek menegang. Mereka tahu bahwa persidangan yang sebenarnya akan segera dimulai, tetapi ini juga yang mereka nantikan. Perjalanan ke Pulau Saagot ini, bukan untuk meningkatkan kekuatan mereka di bawah tekanan. Tidak perlu berbicara, yang pertama melangkah maju adalah Dai Mubai, berdiri satu langkah di belakang Saahorse Douluo. Saahorse Douluo perlahan mengangkat tangannya, wajahnya penuh dengan ekspresi saleh. Kedua tangan dipegang di depan dadanya, telapak tangannya saling berhadapan setengah terpisah, cahaya biru samar perlahan muncul di antara kedua tangannya. Seiring dengan cahaya biru yang berangsur-angsur semakin kuat, Tang San tiba-tiba memiliki semacam perasaan yang akrab. Ketika cahaya biru memenuhi telapak Saahorse Douluo, sinar cahaya tiba-tiba mekar,
membuat seluruh platform pilar suci kuda laut dipenuhi dengan cahaya biru jernih. Segera setelah itu, cahaya melintas di bawah pilar suci kuda laut, garis cahaya biru menyebar ke atas di sepanjang pola pilar. Praktis dalam sekejap mata, ia naik ke puncak. Saahorse Douluo berbalik, menghadap Dai Mubai, tangan kanan menunjuk ke arahnya. Seberkas cahaya biru muda jatuh dari langit, menyelimuti Dai Mubai. Bermandikan sinar cahaya itu, Dai Mubai agak bingung. Jelas dia tidak merasakan apa-apa. Warna cahaya mulai berubah, dari biru menjadi putih. Segera setelah itu, berubah lagi dari putih menjadi kuning, dan praktis tanpa jeda lagi berubah menjadi ungu. Ungu secara bertahap semakin dalam, kali ini kecepatan transformasi agak lambat, tetapi masih terus berubah. Melihat cahaya di sekitar Dai Mubai berubah, Saahorse Douluo tampak sedikit terkejut. Tak lama kemudian, cahaya ungu itu sudah benar-benar berubah menjadi hitam, hampir sepenuhnya menyembunyikan Dai Mubai di dalam sinar itu. Dan di pilar suci kuda laut di belakang kuda laut Douluo, bagian terendah dari polanya juga menjadi hitam, dan warnanya perlahan mulai naik ke atas. Tang San dan yang lainnya tidak menyadarinya, tetapi Master Roh Laut berpakaian kuning yang sebelumnya membawa mereka ke sini melihat pilar suci kuda laut berubah, dan masing-masing wajah mereka menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Terutama guru roh parubaya itu, yang bahkan menunjukkan sedikit belas kasihan. Sambil mendesah pelan, dia berkata pada dirinya sendiri, tidak membiarkan mereka datang mengikuti persidangan, tapi sayangnya mereka mau. Ujian Tuan Seagot untuk guru roh tanah benar-benar. Garis cahaya hitam langsung memanjat hingga sepertiga dari pilar ilahi kuda laut sebelum berhenti. Tapi segera, itu sekali lagi terus menyebar ke atas. Kali ini naik lebih cepat, dalam beberapa saat, garis-garis hitam sudah menutupi seluruh pilar suci kuda laut. Segera setelah itu, 6 garis cahaya hitam ditembakkan, secara bersamaan tiba di depan Dai Mubai, berubah menjadi 6 layar cahaya persegi. Pada setiap layar cahaya berkedip beberapa karakter emas khusus. Di antara mereka, karakter ringan di layar pertama sangat cemerlang, sementara 5 lainnya jauh lebih kusam. Sudut mulut Saahorse Douluo naik sedikit, mempengaruhi senyum masam, tes tingkat 6 hitam. 2 tes lebih dari saya saat itu. Lord Seagot, jangan bilang orang-orang ini berdosa. 6 layar cahaya menghilang, berubah menjadi 6 titik cahaya hitam yang secara bersamaan memasuki dahi Dai Mubai. Di dahinya muncul heksagram hitam, warnanya seperti tinta. Dai Mubai sepertinya merasakan sesuatu, kekosongan di matanya digantikan oleh kedalaman yang tersembunyi. Tanpa sepatah kata pun, dia dengan cepat mundur beberapa langkah, duduk bersila dan menutup matanya. Alisnya berkerut, tampaknya memikirkan sesuatu. Cahaya pilar suci kuda laut berangsur-angsur memudar. Semuanya kembali normal. Tapi Saahorse Douluo memandang Dai Mubai dengan tatapan yang agak rumit. Dari sudut pandang Tang San, Saahorse Douluo ini sepertinya sedang melihat orang mati. Ma Hongjun mau tidak mau bertanya, "Senior, apa tes level 6 hitam? Bisakah kamu menjelaskannya?" Kuda laut Douluo mengangguk perlahan. Ujian yang diberikan oleh Tuan Seagot dipisahkan berdasarkan level. Pada level yang berbeda, kesulitannya juga akan berbeda. Sama seperti warna cincin roh, dari yang terendah hingga yang tertinggi, mereka masing-masing adalah percobaan tingkat putih, percobaan tingkat kuning, percobaan tingkat ungu, percobaan tingkat hitam dan percobaan puncak merah. Tuan Seagot akan memberikan cobaan yang berbeda kepada orang yang berbeda. Dan isi persidangan baru saja muncul di layar cahaya, terlihat oleh penguji dan penguji. Saya penguji Anda. Melalui uji coba level yang berbeda, Anda akan mendapatkan otoritas yang sesuai di Pulau Seagot. Cobaan tidak hanya sesuai dengan kekuatan peserta ujian, tetapi juga potensi. Ini adalah keputusan Tuan Seagot. Di antara ini, uji coba putih dan uji coba kuning hanya akan ada satu uji coba. Melewatinya dianggap berhasil. Mulai dari uji coba ungu, akan mulai muncul diferensiasi. Percobaan ungu akan memiliki 1-3 tes. Dengan kata lain, jika tembakan cahaya dari pilar suci di depan Anda adalah 1, maka Anda akan mengalami 1 percobaan tingkat ungu. Jika ada 3, maka Anda akan menjalani 3 cobaan agar bisa lulus. Secara alami, semakin banyak cobaan, semakin besar kesulitannya, dan setelah melewati semakin besar otoritasnya. Dan terakhir pada uji coba tingkat hitam, setidaknya akan ada 4 uji coba, paling banyak 6. Itu juga tes tingkat 6 hitam yang saya sebutkan tadi. Tes tingkat 6 hitam, yang bisa dikatakan sebagai yang paling sulit dari uji coba tingkat hitam.
Apa yang dapat saya katakan kepada Anda adalah bahwa dalam 100 tahun terakhir, uji coba tingkat hitam telah muncul sebanyak 31 kali. Di antaranya, 7 lulus, 24 gagal. Saya salah satu dari 7 itu. 7 yang lulus saat ini adalah pelindung 7 pilar suci Pulau Saagot. Dan di antara kami bertujuh, hanya penjaga pilar suci Naga Laut Douluo, yang lulus ujian tingkat 6 hitam. Dia juga yang terkuat di antara kita. Kekuatan rohnya telah menembus peringkat 95. Penjelasan Saahorse Douluo sangat rinci, tetapi tujuannya hanya satu, untuk memberitahu anak-anak muda di depannya ini betapa sulitnya tes tingkat 6 hitam itu. Dengan melewatinya, Anda akan memiliki otoritas yang setara dengan pelindung pilar suci. Jika Anda gagal, hanya akan ada satu kesimpulan, kematian. 7 iblis Rex saling memandang sejenak, sudah tanpa kata-kata. Kuda Laut Douluo menambahkan, dengan menerima pengadilan Tuan Saagot, maka, itu akan segera dimulai. Batas waktu uji coba tingkat hitam untuk Anda mendapatkan Spirit Masters adalah Anda harus melewati satu uji coba setiap tahun. Setelah menyelesaikan satu, percobaan berikutnya akan dimulai. Jika Anda melebihi batas waktu, atau mencoba lari, maka segel Saagot yang masuk ke dahinya sebelumnya akan meledak, menghapus peserta ujian. Uji coba tingkat hitam belum pernah memiliki pecundang, hanya mereka yang lulus dan mati. Oleh karena itu, ia juga dikenal sebagai surga dan neraka. Saya tidak tahu mengapa cobaan Tuan Saagot untuk Anda para Master Roh Tanah juga sangat sulit. Anda orang lain masih punya waktu untuk menyesal. Jika tidak, jika ada uji coba tingkat hitam lainnya, Anda juga akan seperti dia. Melihat Anda bukan dari Aula Roh, saya dapat dengan jujur memberitahu Anda bahwa dengan kekuatan peringkat ke-60-nya, pada dasarnya tidak ada kemungkinan dia lulus tes tingkat 6 hitam. Dia pasti akan mati.